Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Alul Furkon di acara Ngobrol bareng Alul. Saatnya wong awam takon-takon. Nah, ini mungkin teman-teman agak bingung nih. Kok openingnya agak lemas gitu. Bukan lemas tapi menghargai narasumber kita kali ini karena beliau adalah Ustadz, yaitu Ustadz Widianto. Selamat pagi Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Nah, warahmatullahi biar wabarakatuh. berkah salaman dulu. Entres. Biar nggak sepaneng tadi. Nah, kita ngobrol random aja tadi. Kaitannya masalah anak muda tadi. Anak muda ini pasti mengalami fase di mana ada sisi nakalnya tadi. Pasti. Entah itu di media sosial, entah itu dalam segi di fakta atau Dunia tempat nyata. kita masing-masing di dunia nyata, entah itu ngomongin orang tua secara kasar dan lain sebagainya. Tanggapan Ustadz sendiri seperti apa tuh tentang anak muda atau anak yang seperti itu? Kalau menurut saya anak yang seperti itu biasanya itu adalah kurangnya binaan dari orang tua ataupun salah memasukkan pendidikan. Jadi kalau kita sebagai orang tua tidak bisa memberikan binaan ataupun asuhan pendidikan kepada anak kita, otomatis nanti anak itu akan merasa bebas. Bebas dalam arti bebas melakukan segala sesuatu karena tidak ada yang memantau. Ya. Jadi kita sudah kewajiban kita sebagai orang tua itu harus memantau gerak-gerik anak tersebut supaya tidak masuk ataupun terjun ke dalam pergaulan yang tidak sesuai dengan norma manusia ataupun masuk ke dalam pergaulan yang bebas. Jadi kita sebagai orang tua jangan hanya bisa memasrahkan kepada guru ataupun seorang kiai ataupun ustadz. Jadi kita pun harus ikut andil walaupun kita sudah ijab kabul menyerahkan kepada ustadz ataupun pembimbing. Kita sebagai orang tua juga harus ikut memantau Ya. keadaan anak itu, apakah anak itu dari rumah memang sampai ke tempat bimbingan atau mampir di jalan. Itu kan sebagai orang tua kita harus tahu sampai apa tidak di tempat bimbingan tersebut. Jadi jangan hanya memasrahkan, nih saya titip anak Pak Kiai ataupun Pak Ustadz tolong dibimbing. Jangan hanya seperti itu, tapi sebagai orang tua juga harus bareng-bareng memantau supaya bebannya itu bukan hanya diserahkan kepada ustadz ataupun para pembimbing gitu Bang. Ya, betul sekali. Mungkin itu kembali lagi masalah anak yang nakal. Kalau anak nakal berarti kan tadi udah dikasih tahu kita harus dimantau ya. Orang tua itu harus mantau dan mungkin harus jadi contoh juga ya. Seberapa penting sih contoh sebagai orang tua itu untuk memberikan edukasi kepada anaknya? Contoh orang tua ya. Jadi orang tua itu memang sebagai suri toladan ya. Sebagai suri toladan ataupun cermin seorang anak. Pepatah mengatakan buah itu tidak bakal jatuh jauh dari pohonnya. Nah, itu bisa menjadikan suatu acuan ataupun patokan. Karena tidak sedikit anak yang mengikuti alur orang tuanya. Jadi tadinya orang tuanya seperti itu walaupun tidak semua anaknya. Ya, walaupun tidak semua anaknya, tapi dari salah satu anak itu mungkin ada yang mengikuti jejak orang tuanya. Jadi kalau menurut saya untuk memberikan pendidikan kepada anak itu, kita sebagai orang tua itu jangan terlalu memaksakan kehendak kita sendiri sebagai orang tua, tapi harus mengikuti apa yang dikehendaki oleh si anak tersebut selama yang dicita-citakan si anak itu positif. Betul. Dan tentunya sebagai orang tua tidak ada yang satu orang tua pun di dunia ini yang menginginkan anaknya menjadi anak yang berandal, anak yang preman, anak yang sok jago. Semua namanya orang tua di dunia ini pasti menginginkan anaknya anak yang baik. Ya, karena tidak ada doa yang mengatakan sama Allah semoga anak saya menjadi berandal, jadi preman, jadi jagoan, jadi centeng, kan nggak ada. Ya, semuanya di saat sunat pun
mudah-mudahan menjadi anak yang soleh, berguna bagi nusa bangsa dan agama, kan seperti itu. Jadi tidak ada doa seorang tua yang menginginkan anaknya supaya menjadi preman lah, ataupun centeng ataupun jagoan gitu. Tapi kan kita kembali lagi kalau semua orang itu kan pasti ada di tahap emosi. Di tahap emosi itu berarti kan ada gangguan-gangguan dalam tanda kutip makhluk ya. Makhluk membisikkan itu supaya si orang itu mengatakan yang tidak baik kepada anaknya. Contoh lagi anak itu nakal lah, tiba-tiba orang tua, entah itu ibu ataupun bapak, "Wakon." Itu nama kasar. Misalnya kata-kata hewan disebutin dan sebagainya, itu kan ada. Apakah itu memang dari bisikan ataupun memang itu dari apa emosionalnya tersendiri? Itu yang berkata kasar si anak apa orang tua? Orang tua berkata kasar kepada anak. Ya itu kan kita kembali lagi. Emang tidak ada yang mendoakan anaknya jelek, tapi kadang dari ucapan aja katanya doa. Nah itu gimana Jadi sebagai orang tua itu tidak sepatutnya mengatakan seperti itu. Banyak ulama ataupun kiai mengatakan walaupun anak kita itu berandal, jangan dikatakan berandal. Walaupun anak kita itu bodoh, jangan dikatakan wah kamu dasar bodoh, jangan seperti itu. Karena ucapan itu adalah doa. Jadi kita sebagai orang tua tidak sepatutnya mengatakan hal semacam itu. Kalau bisa, karena kita berpatokan bahwa ucapan itu adalah doa, jadi berhati-hatilah dalam berucap. Jadi selamatnya manusia itu tergantung dalam menjaga lisan. Kalau lisan kita dijaga, insya Allah apa yang kita khawatirkan, apa yang kita tidak kehendaki oleh kita itu tidak akan terjadi. Jadi kalau mendidik anak itu bukan hanya kita memasrahkan kepada kiai begini-begini, tapi karena kita sebagai umat Islam ataupun umat Muslim memang sudah diwajibkan kita itu untuk berdoa. Jadi karena usaha itu bukan hanya usaha lahir, namun batin pun juga harus ikut berusaha. Contohnya dengan mendoakan sehabis sholat. Pada sholat kita kirim Fatihah anak-anak kita. Insya Allah anak kita itu yang tadinya hatinya keras nanti akan menjadi lemah, lembut. Yang tadinya kasar nanti akan menjadi nurut. Jadi gitu Bang. Itu dari segi kita mengaplikasikannya. Tapi kalau mengantisipasi hal itu terjadi, misalnya kita emosi nih, untuk menahan emosi itu ada nggak bacaan atau apa atau kiat-kiat, misalkan lagi marah-marahnya nih sama anak nih, kita mau tiba-tiba nggak jadi, tiba-tiba misalkan ada anak nakal, kita mau marah setelah ini pesan-pesan berikut ini misalkan dan tadinya mau marah nggak jadi gitu, misalnya gitu. ada nggak itu? Jadi kalau masalah doa itu ya banyak kalau doa Mas, kalau Bang, tapi yang paling mustajab itu adalah istighfar Bang. Jadi setiap kita kehilangan kontrol ataupun emosi yang meluap itu diusahakan kita membaca istighfar. Insya Allah dengan membaca istighfar semua akan netral lah kembali. Kalaupun dengan istighfar itu masih emosi kita masih belum turun ataupun belum pulih, diusahakan berwudu. Insya Allah semuanya akan luluh kembali. Emang bener ya, emosi itu memang kita harus kita yang kendalikan. Kalau kita yang dikendalikan ya berarti ada yang mengendalikan kita ya selain diri kita sendiri ya. Oke, itu kita kembali lagi masalah orang tua dalam berucap. Saya pernah dengar gitu ada cerita kalau orang tua ngomong anaknya gitu. Jadi gini, misalkan kamu ini ya, udah katakan cerita Malin Kundang. Malin Kundang itu kalau ngomong, orang tua yang ngomong itu terjadi, jadi batu jadi batu. Apa dalam Islam emang ada seperti itu atau maksudnya tahapan itu memang diiyakan dalam Islam? Ucapan itu memang benar-benar terjadi gitu. Kalau Malin Kundang itu kan dongeng ya. Ya itu terlepas dari itu ya. Itu ada atau tidaknya kan kita wallahu alam tidak tahu ya. Tapi kalau menurut Islam ataupun di mata agama itu kutukan-kutukan seperti itu kayaknya belum pernah dengar. Belum pernah dengar. Jadi adapun senakal-nakalnya anaknya siapa? Anaknya Nabi Nuh yang bernama Kan'an ya. Kan'an itu kalau di Islam ada kutukan seperti itu, kemungkinan anak Nabi Nuh itu dirubah menjadi apa sama Nabi Nuh. Ya, tapi nyatanya tidak ya. Jadi kalau bicara tentang masalah kutukan apa itu tadi Malin Kundang. Malin Kundang itu mungkin cerita dongeng ataupun ya walaupun mungkin ada tapi wallahu alam kita nggak tahu karena itu bukan zaman kita. Ya mungkin terlepas daripada itu, terlepas dari cerita itu, apakah memang
orang tua itu kalau ngomong memang terjadi itu, misalkan lagi kon kayak gue kayak tiba-tiba terjadi gitu, kalau bahasa kita itulah itu apa kualat ya itu ya. apa di Islam juga emang mengiyakan Ya kalau itu memang iya, karena kata dalam sebuah Al-Qur'an ya ataupun hadis itu banyak riwayat mengatakan bahwasanya ridho Allah adalah ridho orang tua adalah ridhonya Allah, Ya. dan ridhonya Allah adalah ridhonya orang tua. Jadi kita sebagai anak ya memang sudah sepatutnya hormat kepada orang tua, jangan berani sama orang tua, bahwasanya ucapan orang tua itu adalah nyata. Dari doa pun, doa yang mustajab itu adalah doa dari anak kepada orang tua, dari orang tua atau ibu ya, yang terutama ibu yang mengandung kita, itu memang sangat mustajab. Sukses atau tidaknya seorang anak itu tergantung dari doa ibunya, dari doa orang tuanya. Maka dari itu kita sebagai orang tua itu doakanlah yang baik-baik untuk anak kita, supaya anak kita itu bisa bisa menjadi anak yang sesuai harapan kita sebagai orang tuanya, tidak badung ataupun gimana ya, seperti zaman sekarang banyak pergaulan-pergaulan bebas ya. Tentunya banyak yang perang sarung, ada diantaranya sekarang kan banyak yang seperti itu, dan bisa membatasi anak dalam menggunakan media sosial. Jadi dekatkanlah kepada yang ahlinya ataupun yang menguasai bidangnya, seperti ustadz ataupun pesantren-pesantren kilat ataupun pendidikan-pendidikan yang berbau agama. Kita kearahkan ke arah yang positif ya, kegiatan positif apa saja gitu. Itu dari segi ucapan ke anak. Kalau ada suatu kutipan itu, kalau orang itu yang terzolimi itu, kalau dia mengucap itu juga akan terjadi. Apakah benar itu? Orang yang terzolimi. Bahwasanya saya juga pernah mendengar ya dari para ulama, para kiai, bahwasanya berhati-hatilah kamu bila berhadapan dengan orang yang diam saat disakiti, ya, orang yang tidak merespon saat dilukai. Karena bahwasanya di saat dia tersakiti, bahwasanya doanya itu dikabul oleh Allah. Jadi bukan melawan secara fisik ataupun secara berhadapan, melainkan mengadu kepada Allah.